Suling bambu itu bagi saya alat musik yang berbeda dari alat musik yang lain gitu. Karena dari suara suling bambu itu bisa untuk menyentuh hati. Ini bambunya pakai jenis apa ya, Pak? Bambunya bambu tamiang atau bambu muluh. Nah, ini udah cocok. Kok saya nggak bunyi-bunyi nih, Pak? Bunyi-bunyi. Menurut gue di zaman seperti sekarang ini alat musik tradisional tuh kayak kurang menonjol dibanding alat musik modern sekarang gitu. Kayak lebih kurang kelihatan lah gitu. Halo, nama gue Dimas Erlangga, gue biasa dipanggil Dimas, usia gue 24 tahun, gue anak pertama dari 3 bersaudara. Hobi saya beatbox. Awalnya itu saya suka beatbox itu SMA sekitar tahun 2008 kalau nggak salah. 2008 pertama itu di kelas ada teman saya yang nggak tahu kenapa itu mulutnya kok bisa mengeluarkan instrumen musik gitu. Pertama saya dengernya agak aneh. Cuma kok lama-lama saya dengerin kayak seru juga gitu. Akhirnya saya mulai cari tahu di YouTube. Pas saya cari tahu di YouTube, akhirnya ada beatbox di Indonesia. Emang kalau di luar sih udah nggak aneh gitu, cuma di Indonesia baru ada satu komunitas di Jakarta. Paling saya ngelihat tutorial-tutorial yang ada di YouTube, kayak misalkan yang dari luar, dari Indonesia juga saya pelajarin dari YouTube sih, otodidak. Sama halnya dengan Dimas, pria berusia 40 tahun yang akrab disapa Agung ini juga mencintai musik. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, ayah 3 orang anak ini telah dikenalkan dengan berbagai alat musik. Salah satunya adalah suling bambu. Hingga kini, alat musik tradisional tersebut menjadi penopang kehidupannya. Awal mula saya bikin suling bambu, tadinya saya cuma pertamanya dikasih 1 set suling bambu dari pemain suling yang udah pensiun. Tapi suling tersebut udah nggak enak, udah pales gitu. Dan seringkali saya tuh dicengin, dikatain sama teman-teman, sulingnya nggak enak, sulingnya pales, tiupannya pun nggak bagus gitu. Akhirnya dari situ motivasi saya coba. Pertama-tama dari bambu-bambu biasa. Dari bambu tali saya bikin gitu. Saya bikin, saya tiup, saya jajal gitu. Ternyata belum berhasil. Jadi semakin saya diledekin sama teman-teman, sama kawan-kawan di situ, saya makin giat, saya coba lagi sampai akhirnya ketemu yang seperti ini yang bagus. Suling bambu itu bagi saya alat musik yang berbeda dari alat musik yang lain gitu. Karena dari suara suling bambu itu bisa untuk menyentuh hati. Yang saya tahu suling bambu itu adalah alat musik tradisional gitu. Orang lebih banyak memakai alat musik modern dibanding tradisional. Nah, kalau perasaan saya ya sedih ya, gitu. Sedihnya karena alat musik suling ini kan bahannya pun gampang, mudah dicari gitu. Tapi harganya pun masih di bawah standar. Tapi kenapa banyak orang yang nggak mau pakai, justru malah mau pakai alat yang lebih modern gitu, yang simpel, yang gampang begitu, sehingga aja yang tradisional ini ditinggalin. Itu saya sedih sih. Semangat Dimas untuk mengembangkan kemampuannya dalam bermusik membawanya menuju kediaman Agung. Walaupun menggunakan media yang berbeda, ia tertarik untuk mempelajari alat musik suling bambu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, dengan Pak Bagung. Ya benar, saya sendiri. Ini Ya. siapa ya? Saya Dimas, Pak. Ini saya dapat informasi. Iya. Katanya Bapak bisa buat suling ya? Oh ya benar, emang bisa saya bikin. Kalau suling. boleh tahu, saya bisa belajar sekalian nggak, Pak? Untuk tahu caranya buat suling seperti apa gitu. Oh, mau belajar Sekaligus biar bikin suling. nambah-nambah pengalaman gitu, Pak. Oh iya, boleh. Boleh, Pak. Kalau gitu Gimana ya, Pak? silakan masuk dulu, Oh, bikinnya iya. mah di bawah. Oh, di Silakan bawah masuk ya? dulu. Oke, Pak. Duluan silakan. Kesan saya pertama kali ketemu Pak Agung itu orangnya baik, ramah gitu. Untuk seukuran seperti saya yang istilahnya cuma bertamu, tapi beliau sudah welcome gitu, seperti orang yang sudah kenal lama. Senang banget saya, senang banget ada anak muda mau belajar coba-coba bikin suling, juga mau belajar mainin suling, senang saya. Enak mas, pinggir kali, sini adem. Iya. Ini mau ngapain sekarang, Pak? Nah, sekarang kita mau ngegarang suling. Ngegarang Nah, ya? kita nyalahin apinya dulu. Oke. Nah, nyalain api, kita garang sulingnya. Biasanya prosesnya berapa lama tuh, Pak, kalau ngegarang gini? Ngegarang kayak gini bisa 2 atau 3 jam. 2 sampai 3 jam. Sampai bambunya kering. Oh gitu, sampai bambunya kering ya? Bambunya kering. Udah Nih. panas. Panas ya, Pak? Ya udah panas. Oke, ini sekarang Sekarang digarang ya, kita Pak? garang Iya. di sini. Ini fungsinya digarang gini untuk apa, Pak? Biar cepet kering. Gitu. Oh. Biar cepet kering, kan bambu kan masih mengandung air Iya. di dalamnya itu. Iya. Biar cepet kering digarang kayak gini. Oh gitu. Iya. Kalau dijemur aja emang nggak bisa, Pak? Kalau dijemur bisa, cuma makan waktu bisa 4 hari sampai 5 Oh, hari. lebih lama ya? Iya, itu pun kalau panasnya terik. Kalau Oh, panasnya kayak sekarang kan lagi musim Musim hujan, hujan, ya iya. bisa 2 minggu jemur. Oh, lama Iya. juga ya? Apalagi kalau umpamanya ada yang lagi pesen suling kan, Iya. kalau kelamaan juga ntar orang komplain. Iya, bener. Kesulitannya sih nggak ada, paling cuma kayak lu tuh kayak nahan asap atau api gitu kan, panas apinya. Mungkin kalau untuk gua yang sebagai pemula mungkin agak kesulitan ya, cuma untuk bapaknya kalau gua bilang sih super hebat gitu. Karena dia bisa ngelewatin itu semua gitu dengan ngebakar suling, terus harus nyium asap setiap hari, seperti itu. Pendapat gue ya, gue belum tentu sih bakal bisa seperti bapak itu gitu, yang harus ngejalanin setiap hari dengan kehidupannya, dari kehidupan ekonominya bergantung dengan suling, penjualan suling, seperti itu. Ya gue kayak merasa ya inilah pengalaman gue gitu. Kita potong dulu nih sebelum cuci. Ya, potong kayak gini, jangan sekaligus potong ya. Caranya gitu ya, Pak? Nah, kita. Nih. Ini bambunya pakai jenis apa ya, Pak? Bambunya bambu tamiang Ah, atau bambu buluh atau juga bambu sumplit. oh gitu. Iya. Agak susah berarti ya, Pak, nyarinya kalau bambunya khusus gitu. Agak susah kalau untuk khusus bambu suling, susah. Nggak di setiap tempat ada. Oh gitu. Nggak di setiap tempat ada. Tapi kalau udah satu tempat itu ada banyak. Oh, Ini kan udah putus, nanti tinggal diratain pakai pisau. oh gitu. Ini untuk ukurannya gimana, Pak? Kalau Ada ukurannya nggak sih kalau motong kayak gini gitu? ukuran bambunya maksudnya. Oh ya, kalau ukuran bambunya ada ukuran bambunya. Jadi dari lingkar ininya nih, itu ada yang untuk suling C atau suling D atau suling Oh, sesuai not nada ya, ya? sesuai not nada, sesuai grip. Hmm, Gitu. Jadi dari besar gedenya bambu. iya. Nah, itu udah dipotong. Ntar kita ratain pakai pisau. Iya. Sekarang kita cuci dulu. Cuci ya? Nah, itu tolong Pakai air. ada airnya itu di situ, Oh, di iya. ember tuh Di sama sini ya, Pak? lapnya. Aduh, Ya, taruh sini aja. Itu ada lapnya. lapnya sekalian. ini ya. Sulitnya pas di saat gua nahan sih sama gergajinya, itu pas di saat ngegergajinya itu kayak ngeri aja sih, kayak takut ntar jari lo yang kena atau gimana gitu. Pasti kan bapaknya juga untuk di awal pasti emang udah banyak jari yang istilahnya kepotong atau gimana kan, kena pisau gitu. Cuma kayak tadi sih gue lebih hati-hati aja sih gitu. Kita cuci. Itu biar Dicuci ya, ini Pak? buat yang keringnya. Oh, ini yang buat ini pakai keringnya. ini aja nggak Oh, apa-apa nih. betul. Tuh.
Tak sembarang bambu dapat digunakan untuk membuat suling. Bambu yang sering kita temui adalah jenis bambu tali dan kaso, yang ruasnya pendek dan memiliki daging bambu yang tebal, sehingga tak dapat menghasilkan tangga nada yang sempurna. Sementara yang digunakan untuk membuat suling adalah bambu tambiang atau bambu buluh atau juga bambu sumpit. Tandain aja di rata, kita tandain. Iya. Ya, kayak menurut besar bambunya. Kalau ini kayaknya C ini. Ini C ya. Ya itu C. Itu tandainnya pakai apa Pak? Ini beda khusus buat nandain Ya gitu. ini untuk itu. Kalau ini kan ada nada bass. Heeh. Gitu. Ini pakai yang ini. Jadi sama aja buat nandain. Gitu. Oh gitu. Nah untuk pertama kali Pak, sebelum ada ini, itu nandainnya gimana Pak? Sebelumnya ada master ini. Iya. Gitu. Itu saya bikin, awalnya saya dapat dikasih Iya. satu set suling dari mantan pemain suling juga. Mm-mm. Tapi keadaan suling tersebut udah pada pales, ada Oh, yang udah gitu. pecah, udah segala macam. Akhirnya saya coba-coba bikin, Mm-mm. saya panasi apa saya bakar besi behel, Iya. seperti kayak itu. Saya bakar besi behel, itu saya bolongin satu buat tiupannya. Saya coba-coba, terus saya bolongin sampai jadi gitu. Iya. Begitu saya mainkan palas, Hmm. gitu. Saya mainin palas ya, buang. Oh gitu. Buang. Terus saya Berarti udah banyak yang kebuang tuh ya Pak? ya mungkin udah ratusan mungkin yang kebuang, Ratusan, udah ya. ratusan batang bambu yang kebuang. Kalau kadang saya bikinnya nggak lurus Iya. gitu, ada yang lubangnya kecil, ada yang lubangnya gede, ada kebuang. Ya, Pernah kadang- nggak sih Pak ngerasain kayak putus asa gitu? Udah Bapak ngerjain banyak-banyak, terus fales semua gitu? ya dibilang putus asa enggak sih, enggak putus Ah. asa, justru di situ saya kalau bikin gitu Kayak ngerasa gagal, tertantang gitu. ya? Masa sih nggak bisa, apalagi saya sih di di dunia panggung dangdut Iya, iya. gitu. Ah. Saya pernah diledekin di bahasa sininya di nyek. Oh iya. Di nyek sama pemain-pemain musik. Tiupannya pales. Iya. Sulingnya jelek. Ah. Itu yang jadi saya motivasi. Bisa Iya. gitu. Semua kritikan yang Agung dapatkan dijadikannya semangat untuk terus membuat suling bambu dengan alunan melodi yang indah. Hingga kini, Agung dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari suling bambu yang dibuatnya. Ini emang dibakar begini ya Pak? Iya, besinya dibakar nih buat ngelobangin lobang sulingnya. Oh gitu. Ini suling yang kita udah tandain. Ini yang ditandain kayak gini ya? Iya, sekarang kita lobangin pakai besi yang udah dibakar. Awalnya Bapak tahu dari mana nih Pak besinya dibakar gini? Waktu itu ngobrol-ngobrol waktu ini ngelobangin suling. Iya. Gitu, dari mana pakai besi panas gitu kan. Pernah saya jalan-jalan tuh ke Jalan Raya Bogor sana. Itu ada tukang suling, saya nanya bolonginnya pakai apa nih Kang? Iya. Pakai besi panas gitu. Oh. Nah, makanya saya praktekin. Nah, emang dari dulu ya kayak gini, saya pakai besi panas, saya bolongin untuk ngelobangin lobang suling. Emang nggak panas nih Pak ya? Nggak ada alat bantu atau apa, emang langsung meditasinya kita megang langsung besi gitu? Ya bukan meditasinya, emang nggak panas nih kayak gini kan, ini udah nyala nih. Iya. Besinya udah panas. Sekarang kita langsung kita bolongin di tempat yang udah kita tandain. Yo, puter-puter Oh gitu ya. terus sampai tembus. Tapi jangan terlalu ditekan, nanti sulingnya pecah. Oh gitu. Tuh, bolong. Sekarang kita bersihin dari sini. Untuk bersihin sisanya. Tuh. Oh seperti itu. Iya, coba dicoba, nggak panas, coba pegang. Boleh deh, saya coba nih Pak ya. Iya, coba. Oh iya enggak. Nih jadi saya lobanginnya yang mana nih Pak? Ya, itu yang atas. Iya, yang atas. Ini pakai besi khusus apa enggak sih Pak? Atau besi sama aja kayak yang besi-besi lainnya? Oh, besinya dibilang besi khusus enggak, khusus juga iya karena besi Gimana tuh? besi behelnya semua jenis besi behel bisa digunain. Tapi harus besi behel yang udah pernah dipakai ngecor. Oh. Ya, kalau besi behel yang baru kita beli di Besi bekas material berarti ya, itu Pak? ya besi bekas, tapi yang udah bekas dipakai ngecor Oh gitu. gitu. Kalau yang baru di material
itu panasnya ngejalar. Hmm. Makanya ini nggak panas kita pegang di sini juga. Oh, Gitu. oke. Kalau pada saat ngelubangin bambu, kesulitannya waktu mau megang besi panas gitu. Takut panas padahal nggak panas. Di situ kesulitannya itu aja, dia ragu-ragu megang besinya. Kesulitannya sih paling nggak jauh dari asap sama api sih, karena lo mesti manual kan, jadi lo ngebolak-balikin si besinya itu harus berhadapan dengan api, dengan asap dan jongkok. Dan gue pikir besinya itu panas gitu, ternyata setelah gue pegang sama sekali nggak panas gitu. Gitu aja sih. Yang gue ambil sih di situ ya, gue ngelihat keuletannya dia, kegigihannya dia, sampai istilahnya kan bapak ini hidup ini kan nggak sendiri. Mereka sudah berkeluarga, mau nggak mau kan mereka mencukupi kebutuhan keluarganya dengan suling ini. Jadi ya balik lagi sih kayak kebutuhan ekonomi, mau nggak mau si bapak ini ya harus terus bekerja untuk menghidupkan keluarganya dari suling itu. Ini diamplas. Hmm. Udah diamplas, sudah rata. Nah, karena kita coba Iya. suaranya pas apa enggak. Nah, ini udah pas, des. Nadanya Loh, des. ini alat untuk apa, Pak? Emang Ini- khusus untuk suling atau gimana? Ya ini tuner untuk ngetes suara suling buat nyari pasnya. Oh Gitu. gitu. Pasnya suara suling itu apa? Nadanya. Nyocokin nada ya. Nah, nyocokin nadanya. Sebelum pakai ini berarti Bapak pakai apa, Pak? Waktu itu buat ngepasin nadanya, sebelum pakai ini saya pakai pianika anak saya. Oh, pianika. Ya, jadi kalau pas kayak tadi itu habis dibolongin Heeh. gitu. Itu saya ngetes suaranya, saya tiup. Heeh. Terus anak saya suruh tiup pianikanya tapi suruh pencet do re mi nya gitu. Se gitu. Coba pencet ini, tiup. Gitu. Saya samain. Jadi Nah, udah kerjasama sama, ya, Pak. gitu. Kerjasama antara Bapak sama anak. Iya, kayak gitu. Setelah mendapatkan nada yang pas, tibalah saatnya finishing sebagai sentuhan akhir untuk suling bambunya. Ini saya mau tanya, Pak, kalau sebulan ini, dalam sebulan penjualan sulingnya bisa laku berapa, Pak? Laku Kalau berapa banyak gitu? penjualan suling dangdut gini 1 bulan saya jual. Kadang-kadang sampai setahun nggak ada yang beli. Oh, gitu ya. 1 bulan ini aja cuma yang mesen berapa, cuman 3 batang bambu yang ukuran B kayak gini. Tapi Bapak juga bisa jual satuan gini, Pak? Apa harus per set gitu? Jual satuan juga. Satuan Nggak juga. mesti satu Kalau set. dari satuan gini harganya berapa, Pak? Kalau dari satu suling ini? gini paling saya jual 50.000 satu. 50.000 Iya. satu. Kalau yang per set? Yang per set ada yang saya jual 500, ada yang jual 7,5 sampai 1 juta tergantung dari bahan bambunya. Oh gitu. Kalau pas nyetem suling, Dimas kesulitannya pada saat habis ngamplas kan saya suruh tiup. Dia nggak bisa untuk niup, jadi sulingnya nggak bersuara. Ya, karena kan baru belajar, jadi belum tahu posisi antara bibir sama lubang tiupan suling tersebut. Nah ini udah cocok. Terus saya nggak bunyi-bunyi nih, Pak. Bunyi-bunyi. Coba pegang yang benar. Gimana, Kayak Pak, gini, cara pegangnya? Pegangnya di jempol digencet. Heeh. Nah, Gini ya. iya gitu. Coba terus jempol yang kiri neken untuk ke bibir. Oh. Gini. Nah, jempol yang kiri neken untuk ke bibir. Nah, ini tiup. Pakai perasaan tiupnya. Kayak orang siul. Nggak bisa nih. Susah ya. Yang ada di pikiran gue pikir gampang gitu. Ternyata main suling itu susah gitu. Kalau untuk hanya sekedar bunyi, untuk satu minggu itu bisa untuk hanya sekedar bunyi, tapi belum bisa untuk mainkan. Kalau untuk memainkan nadanya itu memang butuh waktu yang lama. Gitu. Kira-kira 1 atau 2 bulan itu baru bisa untuk memainkan nada dari suling tersebut.
Duh, nggak bisa-bisa juga nih, Pak. Ya udah, kalau emang nggak bisa nanti kita jajalnya besok sama grup dangdut saya aja kalau Ya pas udah, latihan. kalau nggak sekarang pakai cara saya tersendiri aja deh, Pak. Wah, apa tuh? Saya kan bisa beatbox. Gimana kalau misalnya kita kolaborasi, Bapak main suling, saya beatbox. Gimana? Boleh juga dicoba deh. Oke, yuk. Musik adalah bahasa universal yang dapat menyatukan perasaan siapapun yang mendengarnya. Begitupun kali ini, harmonisasi nada yang indah dapat dihasilkan dari kolaborasi alat musik tradisional dan hasil perkembangan musik modern, beatbox. Sebenarnya bisa aja menyatu alat tradisional dengan beatbox, bisa aja menyatu gitu. Yang penting masing-masing karakter tersebut tahu akan nada gitu. Pasti akan nyatu. Dari saya, yang penting tekad dan kemauan dari hati. Kalau sudah ada tekad dan kemauan dari hati, walaupun tidak bisa akan menjadi bisa. Kalau triknya, latihan setiap hari, pasti bisa karena terbiasa. Yang akan gue lakukan ke depannya itu, ya gue agak lebih respect sih sama alat musik-musik tradisional gitu. Kayak suling, angklung, atau yang lainnya gitu. Karena menurut gue di zaman seperti sekarang ini alat musik tradisional tuh kayak kurang aja gitu, kayak kurang menonjol dibanding alat musik modern sekarang gitu. Kayak lebih kurang kelihatan lah gitu.